Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam saat Ibu menyaksikan video ini, atau mungkin ada teman-teman juga yang menyaksikan video ini. Baiklah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Agung Santio Hedawanti, nomor absen 8 dari kelas 10 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang video proyek fisika saya, yakni salah satu bab dari materi yang ada di semester 1 ini. Semester 1 kelas 10 ini, saya memilih bab vektor, yakni besaran vektor, lebih tepatnya pada penguraian vektor. Baiklah, materi penguraian vektor yang akan saya jelaskan melalui PPT berikut ini. Oke. Vektor, yakni sebab besaran vektor. Pada sebab besaran vektor memiliki 3 submateri dalamnya, yakni besaran dan notasi vektor, penguraian vektor, serta vektor satuan. Pada besaran dan notasi vektor akan saya jelaskan di sini sedikit tentang besaran-besaran vektor dan cara penulisan dan simbol vektor. Di sini saya akan lebih menjelaskan di penguraian vektornya, yakni yang berkaitan dengan trigonometri dasar. Untuk vektor satuan yaitu menentukan arah vektor, tidak akan saya jelaskan di sini. Oke, pertama-tama sebelum menuju ke penguraian vektor, saya akan memulai dari pengertian vektor. Oke, vektor adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Yang membedakannya dengan besaran lainnya dengan besaran skalar karena vektor memiliki arah. Oke, selanjutnya contoh besaran vektor. Di sini saya menyiapkan 2 kalimat. Yang pertama adalah Nana mendorong meja sejauh 3 meter ke arah kanan. Yang kedua adalah Bambang dan Siti berjarak 10 meter ke arah barat. Oke, dari 2 kalimat ini ada 1 kalimat vektor dan 1 kalimat skalar. Oke, yang benar kalimat vektor adalah pada kalimat pertama dan kalimat kedua adalah menggunakan besaran skalar karena tidak ada jarak yang memiliki arah. Oke, berikut ini contoh besaran. Di sini saya akan telah menyiapkan contoh-contoh besaran. Yang di kiri adalah besaran vektor, yang di kanan adalah besaran skalar. Dapat dilihat di sini, besaran vektor ada perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, kuat medan magnet, dan torsi atau momen gaya. Sementara untuk besaran skalar, ada jarak, laju, kekuatan, waktu, volume, kerja, massa, dan lain-lain. Yang tentu saja tidak memiliki arah di dalamnya, hanya memiliki nilai. Oke, selanjutnya, notasi vektor. Oke, berikut ini adalah contoh dari notasi vektor penggambaran vektor. Nah, untuk titik P ini merupakan titik pangkal vektornya. Sementara titik Q merupakan ujung vektornya. Q yang ini dan yang ini merupakan ujung vektornya. Dapat dilihat dari tanda panahnya. Untuk tanda panah ini merupakan arah vektornya. Tanda panah di sini melambangkan arah vektornya. Sementara di sini ada tanda vektor A dan vektor negatif A. Negatif ini maksudnya karena vektor inilah vektor yang sama namun berlawanan arah. Sementara untuk panjang PQ, panjang panah ini merupakan panjang vektornya, merupakan besar vektornya, ditulis dengan mutlak. Karena besar vektor tidak mungkin negatif. Catatan, untuk vektor tidak boleh asal membuat panjangnya, harus menggunakan skala. Contoh, di sini saya menyiapkan 2 contoh vektor, yakni vektor dengan panjang 100 Newton dengan vektor dengan panjang 200 Newton. Nah, untuk vektor 200 Newton ini harus digambar 2 kali lebih panjang daripada vektor 100 Newton, karena harus menggunakan skala, tidak boleh asal menggambarnya. Oke, baiklah, selanjutnya, di slide selanjutnya saya sudah menyiapkan, di sini ada 4 contoh vektor. Nah, apa saja 4 contoh vektor ini? Oke, pada vektor pertama adalah 2 vektor yang sama, karena dia memiliki arah yang sama, serta besar yang sama juga. Dapat dilihat di sini, panjang vektor yang berwarna biru dengan yang berwarna merah itu sama, dan arahnya juga sama. Oke, yang kedua, ada 2 vektor dengan arah yang sama namun besarnya berbeda. Dapat dilihat di sini bahwa tanda panah yang warna merah ini lebih kecil daripada
tanda panah yang berwarna biru, namun arahnya sama. Oke, yang ketiga ada dua vektor dengan besar yang sama, namun arahnya yang berbeda. Dapat lihat di sini juga panjang vektor merah dan warna biru, tanda panah yang warna merah dan tanda panah berwarna merah dan tanda panah berwarna biru itu sama, namun arahnya yang berbeda, berkebalikan. Selanjutnya, yang terakhir adalah dua vektor besar beda, arah juga berbeda. Ini vektor yang sangat berbeda. Karena dilihat di sini juga arahnya berbeda. Vektor dengan tanda panah biru dan tanda panah merah itu arahnya berbeda, berkebalikan, serta panjangnya juga berbeda. Vektor tanda panah yang berwarna merah ini setengahnya kira-kira. Oke, selanjutnya setelah sekilas menjelaskan tentang notasi dan besaran vektor tadi, sebelum lanjut ke besaran vektor, saya akan menjelaskan tentang trigonometri dasar yang merupakan yang ada hubungannya juga dengan penguraian vektor nanti. Oke, trigonometri dasar. Di sini ada sebuah segitiga ABC dengan sudut alfa di sini. Oke, sin alfa yaitu sisi depan sudut per sisi miring. Dapat kita lihat di sini sisi depan sudut alfa adalah sisi B dan sisi miringnya adalah sisi A. Jadi sin alfa adalah B per A. Dapat kita ingat dengan sin demi. Sin depan miring. Oke, selanjutnya ada cos. Dapat kita ingat dengan cos sami, yaitu cos alfa adalah cos samping sudut. Ini sisi samping sudut, yang di sisi samping sudut alfanya. Sisi samping sudut alfanya per sisi miring per A juga. Oke, jadi cos alfa adalah C per A. Nah, untuk tan dapat kita ingat dengan tan desa, yakni sisi depan sudut, yakni sisi B per sisi samping sudut alfanya, ini sisi C. Oke. Selanjutnya, setelah rumus dari trigonometri dasar, berlanjut ke sudut istimewa. Oke, di trigonometri dasar ini ada sudut istimewa yang harus dihafal dan harus diketahui. Nah, sudut istimewa tersebut adalah ini. Pada sudut 0, sinnya 0. Dapat kita lihat di sini 30 sinnya setengah, 45 derajat sinnya setengah akar 2 maksudnya. Pada 60 derajat setengah akar 3, 90 derajat setengah akar 4 atau 1. 37 derajat yaitu 3 per 5, dan 53 derajat sinnya adalah 4 per 5. Untuk cosnya untuk 0 derajat adalah setengah akar 4 atau 1. Cos untuk 30 derajat adalah setengah akar 3. Untuk cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Untuk cos 60 derajat adalah setengah atau setengah akar 1 atau setengah. Untuk cos 90 derajat adalah setengah akar 0 atau 0. 37 derajat adalah 4 per 5 cosnya. Dan 53 derajat adalah 3 per 5. Untuk tan 0 adalah 0. Tan 30 derajat adalah sepertiga akar 3. Tan 45 derajat adalah 1. Tan 60 derajat adalah seakar 3. Tan 60 derajat adalah akar 3. Untuk tan 90 derajat itu tidak terdefinisikan. Untuk tan 37 derajat adalah 3 per 4. Tan 53 derajat adalah 4 per 3. Nah, pada penguraian vektor yang akan digunakan adalah sin dan cosnya. Nah, untuk tips untuk menghafalkan sudut istimewa dari sin dan cos adalah dia berkebalikan. Dari 0 sampai 90 derajat ini berkebalikan. Bisa kita lihat di sini. Untuk sin 90 derajat adalah 1, sementara cos 90 derajat adalah 0. Bisa kita lihat ini berkebalikan urutannya. Untuk lalu 60 derajat adalah setengah akar 3. Lalu pada cos itu adalah pada 30 derajat. Nah, untuk 45 derajat sin dan cos itu sama, ini setengah akar 2. Dan untuk sin 30 derajat adalah setengah, sama dengan cos 60 derajat. Untuk sin 0 derajat itu ada 0, sama dengan
cos 90 derajat. Jadi dia berkebalikan urutannya. Jadi sin 0 sama dengan cos 90, sementara sin 90 sama dengan cos 0, sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat, sin 30 derajat sama dengan cos 60 derajat, sementara cos 30 derajat sama dengan sin 60 derajat, dan untuk 45 derajatnya sama, yakni setengah akar 2. Lalu untuk 37 derajat dan 53 derajat ini juga berkebalikan. Pada sin 53 derajatnya 4/5. Namun 4/5 di sini ada pada cos 37 derajat. Untuk sin 37 derajat adalah 3/5, sementara cos 5/3 adalah 3/5 juga. Jadi ini berkebalikan. Untuk tan, karena di sini tidak diperlukan, jadi ya bisa diingat sedikit-sedikit saja. Tan intinya paling berbeda dengan sin dan cos. Oke, selanjutnya adalah penerapan vektor pada yang bukan sudut istimewa. Oke, di sini dapat diingat bahwa semua sindikat tangan kosong. Maksudnya ini yang berwarna merah ini dia bernilai positif pada kuadran-kuadrannya. Nih, contoh pada kuadran 1. Cara mencari kuadran 1 itu adalah sudut dikurang 0 derajat. Jadi misalnya ada 70 derajat, misalnya ada 53 derajat, maka 53 derajat dikurang 0 derajat. Berarti yang ditanya adalah cos atau sin 53 derajat. Nah, di sini semuanya bernilai positif, entah itu sin, cos ataupun tan-nya. Nah, selanjutnya pada kuadran 2, misalnya di sini ada 100 derajat. Karena dia lebih dari 90 derajat, maka dia berada di kuadran 2. Dapat dihitung, itu jadinya 180 dikurangin sudut, jadi dikurangin 100. Jadi, misalnya ditanya sin, cos atau tan-nya, misalnya sin-nya berarti sin 180 kurang 100 berarti sin 80. Nah, karena di sini sinnya sinnya bernilai positif. Di kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif. Misalnya ditanya cosnya, jika tadi misalnya 100 derajat kan tadi, terus cosnya berarti cos 180 dikurang 100, maka kan 80 derajat. Berarti cos 80 derajat di sini nilainya harus negatif, tan-nya juga. Untuk kuadran 3 yang bernilai positif hanya tan, sementara sin dan cosnya bernilai negatif, sama seperti tadi. Jadi dia 270 dikurangin sudut yang lebih dari 180 yang berada di kuadran 3 ini. Untuk di kuadran 4 itu 360 dikurang sudut. Misalnya sudutnya lebih dari 270, misalnya sudutnya 300, maka sin 360 dikurangin 300, yakni sin 60. Di sini sin dan tan yang bernilai negatif, hanya cos yang bernilai positif pada kuadran 4. Oke, baiklah, akhirnya kita masuk pada penguraian vektor. Oke, vektor diuraikan, ada penguraian vektor karena vektor ini dapat diuraikan menjadi komponen vektor pada sumbu X, yakni vektor AX, dan pada sumbu Y, yakni vektor AY. Dapat kita ingat di sini, jika dia berada pada depan sudutnya, ini sudut alfanya, maka yang dicari adalah sinnya. Sementara jika dia berada pada samping sudutnya, ini samping sudutnya, berarti yang dicari adalah cosnya. Nah, misalnya vektor AX. Ini vektor AX. Oke, ini vektor AX. Dia berada di samping sudut alfa, berarti yang dicari untuk mencari vektor AX adalah cosnya. Oke, seperti ini. Berarti cos alfa. Untuk cos alfa berarti menggunakan AX-nya. Cos sami, berarti cos sisi sampingnya yakni vektor AX per sisi miring, yakni vektor A. Atau untuk mencari AX-nya dapat digunakan vektor A
A, ini biasanya diketahui panjangnya, cos alfa. Tergantung berapa nanti sudutnya di sini. Sementara, seperti yang tadi saya sudah katakan, bahwa pada depan sudutnya itu menggunakan sin. Maka di sini dapat kita lihat depan sudut alfa ini adalah sisi yang ini. Oke, karena dia memiliki tegak lurus, memiliki besar dan arah yang sama, berarti dia sama dengan vektor AY. Berarti dapat dikatakan bahwa depan sudut alfa adalah sudut AY. Maka untuk mencari sin alfanya menggunakan depan sudut per sisi miring, sin demi, yakni sisi vektor AY per vektor A. Atau untuk mencari vektor AY dapat digunakan rumus vektor A sin alfanya. Tergantung nanti juga seberapa panjang vektor A dan seberapa besar sudut yang ditanyakan. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah ini, depan sudut adalah sin, samping sudut adalah cos. Ini jika sudut ini berada pada X, yakni jika samping sudutnya adalah X. Namun, bagaimana jika sudutnya berada pada di sini? Oke, dapat kita lihat pada slide berikutnya. Nah contohnya di sini, sudutnya berada di sini. Beda kan sama yang tadi ada di sini, beda. Maka yang perlu kita ingat adalah ini. Depan sudut adalah sin, samping sudut adalah cos. Oke, berarti di sini cos alfanya bukan lagi vektor AX per vektor A, namun vektor AY, karena dapat kita lihat di sini samping sudut alfanya sekarang adalah ini. Bukan lagi ini. Bukan ini, tapi ini. Kan ini vektor, kan ini sudut alfanya, berarti samping sudutnya tuh ini. Berarti kita ingat bahwa cos alfa adalah ini. Berarti mencari vektor AY-nya adalah vektor A cos, menggunakan cos alfa, bukan menggunakan sin lagi, karena dia berada di samping sudutnya. Oke, selanjutnya untuk mencari vektor AX, maka menggunakan sin, karena sekarang vektor AX yang berada di depan sudut alfanya. Ini kan sudut alfa. Nah, sisi depannya itu kan ini. Nah, ini tegak lurus dengan AX, dengan vektor AX, karena dia memiliki besar yang sama dan juga arah yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencari sin alfanya dapat menggunakan vektor AX per vektor A. Atau sekarang untuk mencari vektor AX-nya dapat menggunakan A sin alfa, bukan menggunakan cos lagi, karena dia berada di depan sudutnya. Maka selanjutnya saya sudah menyiapkan sebuah contoh soal di sini. Nah, sebuah pesawat akan lepas landas seperti gambar di samping. Nah, seperti gambar pesawat di sini. Dia akan lepas landas. Nah, tentukanlah komponen perpindahan pesawat pada sumbu X dan pada sumbu Y. Berarti yang ditanya vektor pada sumbu X dan vektor pada sumbu Y. Nah, oke. Mari kita jawab bersama-sama. Oke. Px, vektor P. Saya menggunakan P karena dia pesawat. Px pada sumbu X. Karena sumbu X ini berada di samping sudutnya, bisa kita lihat sudutnya berada di sini, yakni sudut 37 derajat. Maka samping sudutnya adalah X. Itu vektor pada sumbu X. Maka sesuai rumus tadi, rumusnya adalah P cos 37 derajat. P-nya di sini diketahui. P-nya di sini diketahui yakni 75 km, vektor P-nya yang ini, yang sisi miringnya cos 37 derajat. Nih, cos theta, cos sudutnya, berarti cos 37 derajat. Nah, kalian 37 derajat ini merupakan salah satu sudut istimewa, maka sudah diketahui tadi cosnya sesuai dengan rumus, sesuai dengan
tabel tadi, tabel sudut istimewa, diketahui bahwa cos 37 derajat adalah 3/5. Maka P-nya adalah 75 km kali 3/5 didapatkan 45 km. Berarti Px atau perpindahan pesawat pada sumbu X adalah 45 km. 45 km. Nih, 75 dikali 3/5 dapatkan 45 km. Nah, selanjutnya pada sumbu Y. Oke, berarti PY. PY adalah P sin 37 derajat. Kenapa sin? Karena balik lagi tadi bahwa jika dia di samping sudut menggunakan cos, jika dia berada di depan sudut menggunakan sin. Nah, di sini vektor Y ini berada pada depan sudut 37 derajatnya, kan depan sudutnya. Maka perpindahan pesawat pada sumbu Y atau PY-nya adalah P sin 37 derajat. Nah, karena sudah saya katakan tadi, 37 derajat merupakan salah satu sudut istimewa, maka diketahui bahwa besar sin 37 derajat adalah 4/5. Jadi untuk mencari PY dapat kita hitung dengan mengalihkan 75, yakni P-nya, dengan sin 37 derajat, yakni dikali 4/5. 75 dikali 4/5 adalah 60 km. Berarti diketahui maka komponen perpindahan pesawat pada sumbu X adalah 45 km, sedangkan perpindahan pesawat pada sumbu Y adalah 60 km. Oke, seperti itu contoh soalnya. Oke, selanjutnya adalah setelah selesai contoh soal, di sini saya memiliki penerapan vektor pada kehidupan sehari-hari. Vektor ini sangat berguna pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pada navigasi pesawat terbang, pada kapal laut juga. Agar pesawat terbang ini dapat berjalan atau bergerak sesuai dengan arahnya agar tidak tersesat. Oke, penerapan vektor dalam sistem navigasi pesawat. Lebih lengkapnya, vektor itu berperan sangat penting di dalam dunia penerbangan, yaitu dalam bidang navigasi. Setiap pesawat terbang selalu dilengkapi dengan sistem navigasi pesawat ini agar pesawat terbang tidak tersesat selama penerbangan. Nah, panel-panel instrumen navigasi pada kokpit pesawat yang tadi itu memberikan informasi mengenai arah kemana tujuan pesawat itu, dan juga tentang ketinggian pesawatnya, ketinggian berapa meter di atas kaki dari muka bumi ini, tentang ketinggian pesawat di udara, sehingga tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, sesuai dengan pengertian juga, vektor itu menyatakan arah dan besar dari suatu besaran. Jadi, navigasi penerbangan dan pelayaran selalu menggunakan vektor untuk keperluan itu. Ini peralatan navigasi membutuhkan sebuah perhitungan faktoris yang dikalibrasikan dengan alat ukur sehingga menghasilkan keluaran manual atau digital. Keluaran itu dapat dibaca pada sebuah alat ukur yang menampilkan suatu besar dan juga arah secara bersamaan sehingga bermanfaat bagi orang yang memantaunya. Selain itu, pesawat yang ingin terbang ataupun mendarat menggunakan konsep vektor juga. Menggunakan metode vektor sehingga ketika turun pesawat tidak langsung jatuh ke bawah, tidak gitu ke bawah, namun pelan-pelan, melainkan melalui arah vektor yang telah disesuaikan. Seorang pilot pada pesawat terbang menggunakan komputer navigasi juga yang dihubungkan dengan cara vektor sehingga seorang pilot yang mengemudi tidak salah arah atau berpindah di tempat yang tidak diinginkan. Jadi jika ada suatu pesawat yang muter-muter di udara yang terbang, itu berarti navigasinya itu sedang tidak berfungsi. Jadi dia kehilangan arahnya. Jadi itulah pentingnya konsep vektor pada navigasi pesawat agar pesawat tersebut tidak kehilangan arah.
Oke, baiklah. Sekian tentang vektor yang dapat saya jelaskan. Tentang dasar-dasar vektor juga tadi, penguraian vektor, trigonometri dasar, satu contoh soal, serta penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata selama video ini, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, saya ucapkan terima kasih juga karena sudah menonton video ini sampai ke akhir. Oke, terima kasih. Kata saya mengucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.